Tuhan, kami ingin menjadi penyembah-Mu. Bahkan kami percaya hidup kami ini di dalam tangan-Mu. Semuanya apa yang Kau kerjakan buat kami semuanya baik. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap kebenaran firman-Mu akan menjadi kekuatan buat kami di dalam setiap rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu mengerti apa menjadi kehendak-Mu. Tundukkan pikiran kami Tuhan. Hari ini bawa pikiran-Mu, pengurapan-Mu juga turun atas Ibu Tineke yang akan memberitakan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap kebenaran firman yang diberitakan Tuhan, hari ini akan tertanam dalam loh hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Tundukkan pikiran kami sekali lagi di bawah pikiran-Mu. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Tineke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Suara saya terdengar ya? Ya. Sebelumnya minta maaf, saya sedikit batuk pilek, jadi kalau ada batuk-batuk sedikit mohon dimaklumi ya. Ya, Bapak Ibu kita langsung aja. Beberapa waktu lalu mungkin kita sama-sama tahu karena film ini menjadi salah satu yang viral, ya, film seri yang banyak diminati dan viewersnya sangat banyak ternyata. Ya, cerita-cerita seperti ini nampaknya sangat diminati oleh pemirsa-pemirsa di Indonesia nih. Ya, sebenarnya film ini sama seperti film-film yang lain atau sinetron-sinetron yang suka kita lihat di televisi, Bapak Ibu ya. Hampir sama sebenarnya ceritanya tentang perselingkuhan, masalah rumah tangga. Cuma yang menjadi perbedaan, yang menjadi cerita ini menjadi menarik adalah karena ini diangkat dari kisah nyata. Ya, yang mana pelakunya masih ada, kemudian korbannya juga masih hidup, kemudian banyak diundang di podcast-podcast TV, ya sehingga kita bisa melihat setiap hari. Kemudian menjadi viral. Nah, memang cerita tentang layangan putus ini yang dinamakan serial ini, cerita ini sangat realistis ya Bapak Ibu karena menggambarkan tentang kehidupan nyata, ya. Nah, dan bicara tentang layangan, ya, emang seneng kalau kita ini waktu masih kecil Bapak Ibu ya, paling seneng kalau layangan itu putus. Bener nggak Bapak Ibu ya? Ya, itu paling seru kalau kita ngelihat layangan putus. Penonton itu paling seneng kalau lihat layangan putus. Kenapa? Kita pasti langsung lari, ya kan? Bahkan yang punya layangan pun ketika dia bilang, itu layangan saya, nggak bisa. Siapa yang dapat layangan itu duluan ya dia yang punya. Nah, Bapak Ibu kenapa? Nah, makanya cerita layangan putus ini menjadi heboh di publik, benar ya? Kenapa? Karena yang punya layangan tidak bisa untuk meminta layangan itu kembali. Nah, makanya saudara malam hari ini kita harus berhati-hati ya, yang punya suami, yang punya istri ya, karena ada banyak penonton di luar sana yang menunggu kapan layangan kita putus. Ya, dalam tanda kurung kutunggu jandamu atau kutunggu dudamu. Ya, makanya hati-hati saudara. Ketika ada yang putus di dalam keluarga kita, dalam arti dalam pernikahan, ada yang putus dalam komunikasi, putus dalam relasi, putus dalam hubungan, maka ada celah iblis untuk masuk di dalam pernikahan kita. Ya, karena ada banyak orang-orang yang nggak perlu nunggu kita ini menjadi duda atau menunggu kita menjadi janda, ya. Yang penting gue seneng sama lu, yang penting gue happy, nggak peduli itu suami orang atau itu istri orang. Di luar sana mulai banyak bermunculan tipe-tipe orang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita mulai harus berhati-hati. Ya, nah, jadi saudara, ini tema yang akan kita angkat pada malam hari ini, yaitu layangan putus, ya. Ibarat kalau pernikahan itu diibaratkan seperti layangan putus, berarti kita menginginkan supaya layangan kita jangan sampai putus. Ya, ini tema kita yaitu layangan putus. Nah, berikutnya, kenapa bisa putus? Ya, kenapa bisa putus? Nah, ini berdasarkan data yang diambil ya Bapak Ibu ya. Ini bukan data terbaru, tapi masih sama berdasarkan survei. Kalau putus itu diibaratkan perceraian, nah perceraian itu paling besar itu disebabkan oleh yang pertama adalah konflik.
ya, konflik yang berkepanjangan, konflik yang nggak pernah diberesin, yang nggak pernah kelar, konflik. Kemudian yang kedua adalah uang atau masalah ekonomi. Makanya waktu berapa lalu, sejak waktu pandemi 2 tahun lalu, sidang-sidang pengadilan gugatan cerai itu penuh sampai meluber di luar. Dan rata-rata yang menggugat itu wanita. Ketika diwawancara mereka bilang karena suami mereka sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi mereka memutuskan untuk menggugat cerai suami. Ya, masalah uang atau ekonomi. Yang ketiga adalah tidak setia. Ini yang diangkat oleh serial dari Layangan Putus itu, ketidaksetiaan. Ya, masih banyak yang lain Bapak Ibu, antaranya adalah KDRT dan berikutnya. Ya, tapi ini 3 yang utama. Jadi kenapa putus, kenapa terjadi perceraian adalah jika putus atau bercerai berarti yang utama adalah ini. Konflik berkepanjangan, masalah ekonomi atau uang, ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Ya, Bapak Ibu, tetap satu rumah mungkin ya, tetapi sudah putus koneksi atau putus relasi. Mungkin masih satu kamar atau mungkin sudah nggak beda satu kamar, mungkin masih satu ruangan tapi masih pegang gadget masing-masing. Jelas ini bukan namanya pernikahan, ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Kenapa terjadi konflik? Kita lihat slide berikutnya. Kenapa terjadi konflik? Ya, kita baca Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini laki-laki, Bapak Ibu ya. Kita tahu laki-laki dibuat dari tanah. Kemudian kita lihat lagi di Kejadian 2 berikutnya, ayat 21-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, wanita ini dibuat dari tulang, ya. Jadi jelas Bapak Ibu, bahan bakunya wanita dan pria itu berbeda, ya. Dan itu perbedaannya jadi banyak sekali. Next, kita lihat berikutnya. Jadi pria dan wanita itu jelas berbeda. Nah, ini tanpa kita sadari sepertinya sepele Bapak Ibu ya, tapi kita harus belajar sama-sama di sini. Ya, kita lihat. Kita lihat layar berikutnya. Next, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau belajar dari perbedaannya banyak sekali, tapi kita mau belajar dari segi otak wanita, ya. Di sini ada tulisan ini gambar dari otak wanita ya Ibu ya. Ini istri-istri nih. Di sini ada tulisan shoes. Shoes di sini maksudnya bukan sepatu, iya sepatu, tapi di sini maksudnya artinya adalah fashion. Fashion, shopping, belanja, jalan-jalan, ini wanita. Otaknya wanita itu memang seperti itu. Ya. Jadi memang sudah dibuat dari sononya Bapak Ibu. Jadi Bapak-bapak jangan marah ya sama istri-istri kok doyan belanja ya selama budgetnya masuk. Ya. Lalu di situ dilihat lagi ada fungsi dari otak yang mengatur talk, talk and more talk. Ya, maksudnya wanita itu otaknya yang mengatur bicaranya itu sangat banyak, besar banget, luas banget. Itu makanya kenapa perempuan kalau sudah ngomong nggak berhenti-berhenti, nggak habis-habis. Ya. Ibaratnya wanita itu tahan puasa nggak makan, tapi kalau disuruh nggak bicara, maaf, kami nggak bisa. Ya, kenapa? Karena perempuan itu butuh kurang lebih 20.000 kata per hari. Itu wanita yang harus keluar dari mulutnya. Sedangkan laki-laki paling banyak butuh 6.000 atau 8.000 kata-kata per hari. Sedikit banget. Ya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat di kanan bawah otak wanita ini ada titik kecil. Ya, kalau ada tulisannya driving skills. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Paling bawah kanan bawah itu ada tulisan driving skills. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu nggak usah heran ya, kalau kita lagi di jalan raya, kemudian kita lihat di depan ada kendaraan, dia sign kiri tapi belok kanan. Ya, pasti kita langsung ngomong, pasti perempuan tuh yang bawa mobil. Ya kan? Atau itu pasti perempuan tuh yang bawa kendaraan. Karena memang itu driving skills-nya sudah ada Bapak Ibu. Ya, jadi tolong Bapak-bapak, tolong kami sangat dimengerti. Ya, ini dari baru perempuan. Ya, dan inilah otak wanita. Kemudian kita mau belajar tentang otak pria. Ya, kita lihat next layar berikutnya. Ya,
Nah, ini otaknya laki-laki ya. Seperti ini otak laki-laki ya. Dikatakan seks, seks, dan seks ya. Pikiran yang banyak mendominasi itu adalah seks. Tapi ini normal Bapak Ibu ya. Kak, dulu tuh loh Kak, suamiku dia itu pengurus pemuda ya kan, kemudian diangkat jadi PDP, aku naksir banget ya kan, tapi bayanganku nanti besok kalau menikah dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi setelah menikah ya ampun kok minta seks terus ya. Tapi saya katakan normal kalau masih sebatas normal. Yang nggak normal itu kalau malam pertama pujian penyembahan Bapak Ibu. Ya, kemudian malam kedua doa syafaat, doa puasa, ya repot terlalu rohani. Ya. Jadi ini memang otak laki-laki seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini baru pendekatan secara otak ya Bapak Ibu ya. Dan laki-laki memang seperti ini. Laki-laki itu berbeda dengan wanita, ya. Kalau laki-laki otak kirinya itu berkembang lebih lambat dibandingkan otak kanan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau otak laki-laki sebelah kiri itu berkembang lebih lambat dibandingkan otak sebelah kanannya. Otak kirinya itu pemikir, analisa, berhitung. Nanti kalau dia sudah usia 18 baru otak kirinya itu akan berkembang sama-sama dengan otak kanan. Ya, makanya Bapak Ibu di sini yang punya anak laki-laki, kalau masih kecil otak kirinya itu kan masih belum berkembang. Dia pasti pikirannya main, ya kan, rileks, nyantai, belum bisa disuruh serius. Nanti ketika dia umur 18 tahun baru bisa disuruh mikir dengan serius. Itu anak laki-laki, ya. Nah, sedangkan wanita Bapak Ibu otak kiri dan otak kanannya itu berkembang sama-sama. Kalau tadi otaknya laki-laki yang kiri berkembang lebih lambat, beda dengan wanita. Wanita itu otak kiri, otak kanan berkembangnya sama-sama, bertumbuhnya sama-sama. Tapi otak kanan wanita itu kalah kalau dibandingkan sama otak kanan laki-laki. Otak kanan laki-laki itu lebih cepat, lebih berkembang lebih cepat, dan lebih besar. Kenapa? Tuhan itu baik loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan laki-laki yang nantinya itu sebagai apa? Penanggung jawab keluarga. Jadi otak kanannya itu adalah untuk dia supaya lebih kreatif, untuk lebih punya banyak ide, punya banyak solusi, supaya besok dia menjadi penanggung jawab keluarga. Ya, makanya diciptakan Tuhan berbeda. Makanya anak laki-laki ya itu beda dengan anak perempuan. Kalau ibu-ibu di sini ada yang sedih, pasti anak laki-laki paling cuma mama nangis ya, mama sedih ya, paling gitu doang. Anak laki-laki nggak perlu ibu jelaskan, kamu pengen tahu nggak mama sedih kenapa? Nggak perlu, kalau anak laki nggak seperti itu. Tapi kalau anak perempuan pasti biasanya suka nanya, mama kenapa kok nangis, mama kenapa sedih? Karena perempuan seperti itu, perempuan itu kepo. Ya, Bapak Ibu, itu memang seperti itu. Nah, kita lihat lagi next berikutnya. Ya, di sini kita lihat ya. Nah, ada lagi yang namanya otak tengah, corpus callosum, Bapak Ibu. Ya, ini otak tengah ini yang menghubungkan otak kiri dengan otak kanan, ya. Nah, yang lebih tipis ya, yang tengah-tengah ini Bapak Ibu yang ada panahnya nih ya, ditulis corpus callosum. Nah, yang lebih tipis adalah otak laki-laki. Kalau otak perempuan tengahnya lebih tebal. Makanya ini yang membuat laki-laki lebih cepat konsentrasi kalau sedang mengerjakan sesuatu yang ada di depannya. Ya, tapi kecuali setelah 10 menit ke atas dia nggak bisa lagi mendengarkan kiri kanan. Makanya kalau suami atau anak-anak Bapak Ibu yang laki-laki, ya kan, kalau baru lihat HP terus dipanggil misalnya Nelson, langsung dengar. Tapi coba sudah 10 menit ke atas dia pegang HP itu, coba Bapak Ibu panggil. Dia pasti nggak akan dengar. Jangan marah, ya. Kenapa? Karena itu tadi otak tengahnya lebih tipis. Karena terbukti karena otak tengahnya itu lebih tipis, ketika dia sudah berkonsentrasi, pendengaran itu menjadi menurun. Ya, Bapak Ibu. Makanya suami saya kalau sudah pegang HP nih ya, kalau saya panggil berapa kali dia sudah nggak dengar kalau sudah 10 menit ke atas. Han, sudah tahu. Makanya saya langsung ingat, aduh iya ya otak tengahnya tipis. Jadi saya samperin, saya pegang tangannya. Gitu. Ya itu memang laki-laki. Jadi
Ini yang kadang-kadang perbedaan-perbedaan ini yang kita nggak ngerti. Kamu tuh nggak denger, aku panggil-panggil berapa kali, ya perkara-perkara sepele, Bapak Ibu. Ya, nah kalau perempuan karena otak tengahnya lebih tebal, jadi otak kiri sama otak kanan nyambungnya lebih bagus karena lebih tebal. Nah, inilah yang membuat istilah the power of emak-emak itu keluar. Ya, ibu-ibu di sini ada yang bisa pasang alis sambil terima telepon, iya kan? Ada yang sambil masak, ngasih makan anak, ya kan? Sambil nyuci, sambil nyusuin anak, bisa juga. Ya, karena apa? Ya tadi, karena otak tengahnya lebih tebal. Jadi wanita itu sanggup mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, ya. Jadi wanita ini diciptakan Tuhan luar biasa ya, ibu-ibu ya. Nah, inilah yang luar biasanya Tuhan kita ya, menciptakan otak wanita itu lebih tebal 30%. Nah, cuma karena kadang kita ini nggak paham, kita akhirnya hal-hal sepele itu suka menjadi persoalan dalam rumah tangga kita. Ya, tapi malam ini kita mau sama-sama belajar supaya apa? Supaya layangan kita nggak gampang putus. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, kita mau sama-sama belajar, jangan sampai perkara-perkara sepele ini menjadi sumber dari perceraian. Ya, oke, malam ini kita akan sama-sama belajar, kita mulai masuk ke dalam poin Bapak Ibu ya. Sepintar-pintarnya kita ini menyimpan rahasia, ya pasti akan ketahuan. Jadi jangan bermain-main api. Ya, kita mau belajar. Kenapa ketidaksetiaan itu muncul? Ya, kita lihat dulu Bapak Ibu di Amsal 6 ayat yang ke-27 dan 32. Ya, Amsal 6 ayat 27-29 dan 32. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Kita loncat ke ayat 32. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Ya, amin. Jadi ternyata perzinahan atau perselingkuhan itu bukan hanya merusak orang lain, Bapak Ibu ya. Karena tidak mungkin kita ini masukkan bara atau arang ke dalam pakaian kita, terus kita nggak ikut terbakar. Ya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin juga kalau kita jalan di atas bara api, terus kaki kita nggak ikut gosong, nggak ikut terbakar. Ya, tidak mungkin. Makanya dikatakan orang yang berbuat zina itu bodoh, tidak berakal budi karena dia merusak dirinya sendiri. Ya, itu berbeda Bapak Ibu ya. Kalau orang yang dari mungkin mereka dari miskin kemudian jadi kaya, sakit kemudian dipulihkan, itu akan sangat mudah kalau mereka menyampaikan kesaksian. Benar ya? Tapi kalau orang mau bersaksi tentang perzinahan, itu akan sangat sulit loh. Benar nggak? Nggak mudah kita berani menyampaikan. Meskipun sekarang kita mungkin sudah dipulihkan, tapi dulu saya pernah berzina, nggak enak banget kedengarannya. Ya kan? Nah, karena apa? Karena dia berdosa terhadap diri sendiri, bukan hanya berdosa kepada Tuhan. Ya, makanya kenapa 1 Korintus mengatakan bahwa dosa lain selain percabulan itu dilakukan di luar diri, tapi percabulan itu berdosa terhadap diri kita sendiri. Makanya nggak gampang Bapak Ibu, ya. Karena ada sesuatu yang merusak di dalam diri kita, ya. Karena itu malam ini kita yang sudah menikah jangan bermain-main api, kita pasti akan terbakar. Ya. Saudara, memang di dalam hubungan suami istri ya ada momen-momen di mana kita itu tidak bisa saling bertatapan mata. Maksudnya nggak selalu rukun-rukun, pasti ada marah-marahannya. Ya. Tapi kita harus tetap hand in hand. Atau apa? Kita harus tetap bekerja sama untuk menjaga dan melindungi pernikahan kita. Amin. Sekalipun kita berkonflik, kita harus tetap jaga pernikahan kita supaya jangan ada celah, ya. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia yang penuh kompromi, Bapak Ibu, ya. Baik melalui film-film atau media sosial yang sering kita perhatikan bahwa mereka sedang menyampaikan pesan seakan-akan cheating itu wajar, ya, selingkuh itu boleh kok, teman tapi mesra nggak apa-apa lah, ya, normal, ya. Ini yang dunia hari-hari ini sedang tawarkan. Karena itu kita sebagai
ambasador-ambasadornya Tuhan, ya kita harus jadi harapan untuk mengajarkan orang di luar sana, untuk mengajarkan mereka nilai-nilai kebenaran di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita mau mau belajar bagaimana kita menjaga pernikahan kita. Ya, kalau tadi masalah konflik, ya dari perbedaan kita sudah belajar. Sekarang kita belajar bagaimana kita menjaga pernikahan kita supaya menjadi layangan yang anti putus. Ya, yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga pernikahan kita? Yang pertama adalah right priority atau prioritas yang benar. Ya, salah satu cara pasangan merasa dihargai adalah ketika pasangannya tahu bagaimana memprioritaskan pasangannya. Ya, Anda akan merasa dihargai kalau pasanganmu menempatkan prioritasnya dengan benar. Benar nggak? Ya, dulu saya pernah mendapati seseorang, Bapak Ibu ya, mereka hampir bercerai, kemudian sudah punya suaminya sudah punya pengacara sendiri, istrinya juga sudah punya pengacara sendiri, sudah masukkan berkas-berkas ke pengadilan, tapi mereka masih mau curhat. Ya. Kemudian setelah diperhatikan, ternyata kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata yang menjadi akar masalahnya adalah sejak anak mereka lahir. Ya, kenapa kok sejak anak mereka lahir? Karena gini, setelah anak mereka lahir, istrinya ini tidak lagi memperhatikan kebutuhan suaminya. Sampai anak itu umur 2 tahun, suaminya itu jarang boleh tidur satu ranjang. Jadi kalau mau tidur, suruh tidur di bawah. Ya, karena nanti ganggu anaknya katanya. Ya, sampai setelah anak itu sudah SD, sudah SMP, itu masih terus berjalan. Ya, bahkan kalau ada acara di kantor, suaminya yang harus mengikut, maksudnya yang mewajibkan istri harus ikut, istrinya lebih memprioritaskan nganter anaknya lebih baik untuk kepentingan anaknya, nganter jalan-jalan ke mall atau apa. Jadi akhirnya suami merasa tidak lagi diprioritaskan. Ya, akhirnya apa? Muncul konflik. Muncul konflik, akhirnya layangan putus. Ya, Bapak Ibu. Nah, dan kita ini pada dasarnya baik wanita atau pria tidak mau bersaing. Benar ya Bapak Ibu ya? Yang ibu-ibu di sini pasti saya percaya nggak mau bersaing. Saya dulu juga nggak mau bersaing sama hobinya suami saya main basket itu ya. Dengan pekerjaannya itu, kalau pulang malam, ya kan mengerjakan basket, nanti habis kerja langsung main basket, pulang sampai malam. Saya nggak suka. Ya, karena apa? Karena saya merasa, loh kok kesepian saya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya percaya ini masalah prioritas. Ya, makanya mungkin ibu-ibu juga ada yang ngomong, suamiku kok nggak kayak dulu ya. Kok sekarang udah mulai berubah ya. Ya, memang ya kita harus menyadari bahwa laki-laki itu adalah makhluk pencapaian, ibaratnya pemburu. Ya, dulu waktu pacaran, ya kan, wih kita dikejarnya sampai kayak apa, ya kan? Tapi begitu dapet, ya sudah dipajang, kan udah dapet. Iya toh Bapak Ibu. Nah, sedangkan kita perempuan pengennya masih seperti kayak pacaran itu loh, dikejar-kejar, bener nggak? Ya, ibu-ibu, ayo ngaku. Iya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi konflik. Ya. Nah, akhirnya setelah didapat prioritasnya apa? Ya pekerjaan, hobi, karena sudah dapat kok. Ya kan? Kalau dulu rindu, ya kan? Karena nggak ketemu. Nah, sekarang sudah satu rumah, setiap hari kita lihat ya, sudah pakai rindu sudah. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu ya, bahwa istri dan suami Anda itu tidak mau tersaingi dengan pekerjaan atau hobi, termasuk dengan anak. Ya, satu kali saya pernah ngelihat istri bukan mata-matain ngancurin sepeda suaminya gitu, sampai sama suaminya di videoin. Dia saking marahnya itu sepeda suaminya dihancurin. Kan sekarang kan lagi sejak pandemi kan orang semua suka bersepeda, sampai suaminya beli sepeda yang mahal. Ya kan, saking sepedaan terus, akhirnya istri sama anak terbengkalai. Istrinya marah, sepedanya dihancurin. Ya kan? Nah, tapi kalau saya mau tanya Bapak Ibu, sebenarnya apa suami nggak boleh punya hobi? Saya mau tanya. Enggak juga, benar nggak Ibu-Ibu? Boleh, tapi saya rasa itu semua masalah
prioritas. Pulang kerja sing dilihat sepeda dulu. Pulang kerja langsung sepeda dicuci, kinclong. Ya kan, istri dilihat aja enggak. Jadi masalah prioritas ya. Begitu juga suami ya. Suami itu juga nggak suka bersaing dengan apa? Ya dengan segala macam mungkin teman-teman arisan kita ya kan, jalan-jalan kita ya toh. Makanya tapi di sini saya juga mau ingatkan buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang dipercaya Tuhan untuk punya anak, ya saya mau ingatkan, Bapak Ibu tidak boleh child center. Ya, tidak boleh child center tetapi Christ center. Ya. Kenapa begitu? Saya ingatkan Bapak Ibu, karena saudara tidak pernah membuat janji pernikahan terhadap anakmu. Amin. Anda cuma buat janji pernikahan kepada suami dan istrimu. Luar biasa loh, Bapak Ibu. Kita yang manusia hina ini disuruh buat janji sama Tuhan. Kapan? Ya itu waktu menikah itu. Kita nggak berjanji setia sehidup sampai mati loh sama anak kita, Bapak Ibu. Enggak. Ya, kita cuma setia sehidup sampai mati itu cuma sama suami dan atau istri kita. Ya, karena itu jangan kita salah memprioritaskan. Bukan berarti kita nggak sayang anak loh ya, kita harus sayang anak. Tetapi saya percaya bahwa suami dan istri, saya percaya ingin tetap memiliki prioritas yang sama dengan suami atau istri, ya. Karena itu kita memiliki kebutuhan yang sama, ya. Karena itu kita harus menjaga pernikahan kita, saudara. Karena itu kita harus perlu punya prioritas, ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk yang kedua. Bagaimana untuk menjaga pernikahan kita supaya tidak putus, yaitu selfless. Artinya mau belajar untuk mementingkan orang lain, ya. Coba perhatikan ya, kalau saudara sedang berkonflik ya, suami istri berkonflik, apakah Anda selfless atau selfish? Anda selfless atau egois? Ya, ketika berkonflik cenderung kita itu yang kita cari itu solusi, atau kita sibuk cari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, karena kalau orang yang selfless itu cenderung mereka pasti mau carinya tuh solusi. Ya. Memang pasti dalam pertengkaran ada yang salah atau ada yang benar pasti, tapi fokusnya bukan siapa yang kalah, siapa yang menang, ya, tapi fokusnya kepada bagaimana kita cari jalan keluar. Ya, karena suami dan istri itu sebenarnya ada di dalam satu tim. Jadi kalau bapak-bapak merasa menang, tapi istrimu kalah, sebenarnya kamu juga sedang kalah. Karena kita satu tim. Jadi kalau kita sama-sama menang, kemenangan tim, kalau kita kalah, ya timnya juga kalah berarti. Ya, nah karena sering yang menjadi problem dalam pernikahan adalah selfness, ya, yaitu kepentingan diri sendiri. Jadi dalam membangun hubungan, terutama suami istri, pastikan saudara punya dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh itu adalah kasih. Kalau nggak punya dasar kasih, biasanya hubungan ini nggak akan bakal awet. Ya, kita lihat apa sih definisi kasih? Kita lihat berikutnya. Ya, apa sih definisi kasih? Ya, kita lihat Bapak Ibu ya, definisi kasih adalah kasih itu keputusan yang dibuat oleh seseorang atas dasar keinginan untuk menguntungkan orang lain bila perlu mengorbankan diri. Ya, ini kasih. Kemudian kita lihat lagi nafsu, yaitu keputusan yang dibuat atas dasar keinginan untuk diuntungkan dan bila perlu mengorbankan orang lain. Ya, bayangin aja saudara ya, kalau kita berpartner sama orang yang fokusnya itu untuk mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan kalau bisa saudara dikorbankan. Kira-kira saudara mau nggak berpartner sama orang kayak gini? No way, ya nggak mau. Tapi coba kalau saudara bayangin, saudara punya partner yang fokusnya itu menguntungkan diri Anda, dan dia mau berkorban untuk Anda. Ya, dan saudara juga punya pemikiran yang sama, saudara juga punya sikap mau melakukan hal yang sama, mau menguntungkan dia dan mau berkorban untuk dia. Ini ya Bapak Ibu, kalau dua-duanya saling mau menguntungkan dan saling mau berkorban, wah saya percaya ini hubungan suami istri yang long lasting. Amin. Ya, dijamin Bapak Ibu. Ya,
Karena itu dalam hubungan suami istri kita harus mampu mengelola yang namanya ekspektasi, ya. Waktu kita memutuskan untuk masuk dalam pernikahan, kita semua pasti punya harapan, punya dambaan, ya kan? Kalau menikah dengan dia, kita selalu diajak candlelight dinner, kita selalu diajak ke taman yang berbunga-bunga, ya, bayangannya kita seperti itu. Tapi ketika kita masuk dalam pernikahan, ternyata yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan reality. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi kecewa. Kemudian setelah kita kecewa, kita mulai mengalami ketidakpuasan. Setelah kita tidak puas, mulai ngomong apa? Kayaknya aku salah pilih dulu. Kayaknya dia bukan jodohku deh. Kayaknya dia bukan dari Tuhan deh, ya. Mulai. Nah, di titik ini Bapak Ibu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena biasanya di sini iblis mulai masuk untuk menipu kita, ya. Kita mulai berpikir untuk mendapatkan apa yang saudara tidak dapatkan di dalam pernikahanmu, kemudian engkau mencari di luar pernikahanmu. Ya, Bapak Ibu. Makanya salah satu penyebab layangan putus apa tadi Bapak Ibu? Apa sih? Kalau kita melihat layangan putus, main layangan. Layangan itu kalau putus tuh gara-gara apa Bapak Ibu? Suka diadu. Bener nggak? Kan kalau main layangan itu suka diadu itu makanya bisa putus. Ya, makanya bapak-bapak jangan suka banding-bandingkan istri kita sama orang lain. Ibu-ibu juga nggak usah kepingin enak ya kalau punya suami kayak dia ya. Ya, jangan banding-bandingkan. Makanya kamu itu loh, Ma, kalau pakai lipstik tuh, Mbok, warnanya yang bagus kayak janda sebelah itu loh. Masa kok disamain sama janda? Ya. Ma, kamu tuh kalau masak kayak mamaku dulu. Mamaku tuh kalau masak ini pakai kecap, makanya kamu juga pakai kecap. Ya, langsung istrinya nyaut. Ya sana kamu makan di rumah mamamu, gitu. Ya, akhirnya konflik. Ya, Bapak Ibu, jangan banding-bandingkan pasangan kita. Ya, jangan merasa pasangan kita itu salah. Karena apa? Jangan nyala-nyalai Tuhan. Makanya saya mau bagikan kebenaran ini buat Bapak Ibu ya. Tuhan itu tidak pernah memilihkan pasangan hidup buat saudara. Perhatikan Bapak ya. Jangan sampai salah ya. Saya ulangi. Tuhan tidak pernah memilihkan bagimu pasangan hidup. Karena dari miliaran orang di luar sana, Tuhan itu memberikan kuasa kepada saya dan saudara untuk memilih. Ya, untuk memilih. Ya, tetapi cuma ya di dalam memilih Tuhan itu memberikan kita tuntunan, memberikan kita petunjuk. Nah, masalahnya waktu kita memilih, kita dituntun atau minta petunjuk Tuhan atau tidak. Ya, jadi stop mulai hari ini ngomong pasanganku begini, apalagi sampai nyala-nyalahin Tuhan. Ya, karena itu adalah pilihan saudara sendiri, jadi ambillah tanggung jawab. Ya, akan lebih baik apapun yang terjadi dalam pernikahanmu, mau badai, topan, angin ribut, jet coaster, roller coaster, sampai saudara muntah-muntah di dalamnya, saran saya tetap pegang kuat-kuat janji pernikahanmu. Ya, soalnya orang itu lebih banyak yang kebanyakan alasan dibandingkan mau berusaha. Ya, lebih banyak yang playing victim, ya karena dia begitu, dia begini, dia begitu. Ya, banyakan yang seperti itu. Tapi kita harusnya belajar untuk menuntut diri kita sendiri untuk berubah. Itu namanya selfness. Ya, pernikahan itu one way ticket Bapak Ibu. Kita tidak bisa keluar dari dalamnya, ya. Jadi tidak ada pintu exit. Sekali kita masuk, kita ada di dalamnya, jadi kita harus bertanggung jawab. Ya, kalau dulu mungkin kita mikirnya, aku cinta kamu karena kamu cantik. Ini dulu ya, waktu kita pacaran sama dia. Aku seneng sama kamu karena kamu ganteng, karena kamu baik, karena kamu romantis, karena kamu lain-lainnya. Tapi setelah kita masuk pernikahan, kita sudah tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus merubah cara berpikir kita. Mulai hari ini kita harus berpikir bahwa aku akan tetap mencintai kamu meskipun kamu bencekno, ya, meskipun kamu melelahkan saya, meskipun lainnya. Amin.
Amin. Bapak Ibu, kita jangan tegang-tegang ya. Bapak Ibu, saya boleh minum dulu nggak? Ya, yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya menjaga pernikahan kita agar tidak diputus? Ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah romance. Ya, 3A ya, romance. Romance di sini artinya mengambil hati atau romantisme. Ya, waktu pacaran masuk dalam pernikahan, bayangannya bergandengan tangan, kita selalu bahagia ya. Tapi kenyataannya setelah kita menikah, pernikahan itu full of rutinitas dan tanggung jawab. Ya, waktu pacaran nggak perlu mikirin besok mau makan apa, bayar listrik, beli beras, ya nggak perlu, ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah menikah, mulai mikir besok harus bayar kontrakan, besok bayar anak sekolah, pusing. Ya, jadi yang tadinya cinta, cintanya tergerus oleh persoalan. Karena itu perlu yang namanya romance, ya. Nah, tapi perhatikan Bapak Ibu di sini ya. Ya, kita sudah menikah, saya katakan romance itu penting. Kenapa? Karena wanita itu penuh dengan kode. Ya, contoh Bapak Ibu ya. Saya kalau keluar sama suami saya nih ya nyetir, saya tuh suka gini. Han, kamu tahu nggak di sini loh baksonya enak. Kamu tahu nggak pisang gorengnya nih loh enak. Suami saya paling, oh iya, oh iya, oh. Udah terus aja. Padahal saudara tahu nggak? Itu kode. Kodenya apa? Kalau aku pengen kamu beliin aku pisang goreng. Bener nggak? Ya, kenapa demikian? Karena kebutuhan wanita itu bukan pisang gorengnya sebenarnya. Tapi wanita itu kebutuhannya pengen apa? Diperhatikan, dikejar, dirayu. Ya, seperti tadi saya bilang seperti waktu pacaran. Ya, makanya akhirnya suami saya selalu kalau mau pulang kerja, Han, kamu mau titip apa? Mau ini, mau ini, mau ini. Tapi ngomong-ngomong sekarang kok udah nggak pernah tanya-tanya lagi. Ya, ya mau apa, titip apa gitu ya. Nah, makanya bapak-bapak harus peka ya. Di sini ada Pak Erik, ada Pak Adi, ada Pak Romi di sebelah saya ya. Bapak-bapak harus peka, bapak-bapak ya. Karena bapak-bapak ini biasanya kurang peka. Ya, bapak-bapak di sini sebagai suami harus belajar menangkap perkataan yang tidak terkatakan. Ya, harus memecahkan sandi-sandi dan kode-kode rahasia Bapak Ibu. Ya, perhatikan. Kalau istri ya, saya atau istri Bapak Ibu cemberut. Kemudian suami nanya, "Kamu kenapa kok mukamu cemberut gitu?" Saya pengen tahu jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya apa biasanya? Nggak apa-apa. Bener nggak? Ya, kalau ditanya pasti kita, Bapak Ibu boleh deh ngumpulin wanita sedunia ini, mau gelarnya dokter, profesor, psikologi, bahkan mereka yang katanya wanita yang bisa mengatur emosi, ya kan? Tetap aja kalau lagi marah ditanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya bapak-bapak, kalau dia jawab nggak apa-apa, jangan malah ditinggal pergi. Ya, karena itu artinya berarti ada apa-apa. Dia butuh dirayu, ya kan, diperhatikan. Makanya keluar kode, nggak apa-apa. Tapi ya inilah wanita Pak, ya. Ya udah dari sana, dari penciptanya sudah begitu, berarti bapak-bapak jangan nesu, jangan marah, karena otak kanannya lebih besar, jadi emosi dan perasaan wanita itu lebih kuat. Nah ini ya bapak-bapak juga harus paham, ya. Kalau bapak-bapak malah jawab, nggak apa-apa, nggak apa-apa, mukamu tuh lo kayak gitu cemberut terus, tambah, please. Jadi, ya kan? Akhirnya apa? Tambah emosi, yang istrinya terus nangis, ya. Kalau nangis sekali lagi bapak-bapak jangan dibilang istrinya cengeng, ya. Sekali lagi saya harus bilang itu sudah dari sononya. Karena apa? Saya lihat dulu. Nah, karena perempuan itu ada hormon prolaktin, bapak-bapak, ya. Hormon prolaktin itu wanita itu punya 60% lebih banyak dari laki-laki. Banyak loh bapak-bapak. Hormon prolaktin itu apa sih? Hormon prolaktin itu adalah hormon yang terlibat dalam mekanisme stres.
Jadi kalau dia merasa tertekan, dia merasa sedih, dia gelisah, hormon itu meningkat. Akhirnya membuat mereka mudah mengeluarkan air mata. Jadi sekali lagi, bukan cengeng ya Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama ya. Wanita itu penolong. Kalau penolong itu sebenarnya nggak butuh sama yang ditolong. Bener nggak? Ya. Nah, rumit nggak? Nah sekarang saya mau tanya, rumit nggak Bapak Ibu pernikahan ini? Rumit ya? Rumit ya, pusing ya. Ya, karena itu makanya buat bapak-bapak Anda harus lebih sabar, lebih peka. Amin. Tapi buat wanita-wanita nih, buat istri-istri, termasuk buat saya, tolong ya. Suami kita itu bukan dukun, ya. Mereka bukan ahli nujum, ya. Jadi jangan terus-terusan pakai kode ya, Bu. Ya, jangan terus-terusan pakai kode. Kita istri juga harus belajar untuk apa? Mengkomunikasikan isi hati kita, ya, supaya apa? Suami bisa ngerti. Kalau memang pengen sesuatu ngomong, berarti kan seharusnya saya bisa ngomong sama suami saya, Han, belikan aku pisang goreng, kan enak toh. Tapi ya kalau kadang-kadang ya oke lah, perempuan memang seperti itu, ya. Makanya kalau kita bisa saling ngerti, kita bisa saling sepakat, ya. Kalau kita sepakat, kita bisa rukun, ya. Kalau nggak rukun, susah untuk mesra, susah untuk romance, bener nggak? Ya, makanya kita harus rukun. Karena apa? Karena laki-laki itu sebenarnya suka straight to the point, sukanya to the point. Bener nggak Bapak-bapak? Ya kan, Bapak-bapak coba kalau pergi ke supermarket misalnya, mau beli sisir, ya udah masuk ke supermarket, ambil tempat sisir, udah pulang. Coba ibu-ibu, maunya beli sisir kan, tapi melipir dulu ke tempat buah, melipir dulu ke tempat makanan, melipir lagi ke tempat lain, ya kan, baru terakhir beli sisir. Tapi ya itulah perempuan. Jadi bapak-bapak jangan bilang lama amat sih. Ya, memang gitu. Ya, jadi kita harus sepaham supaya kita ini nggak jadi layangan yang mudah putus. Ya, supaya kita bisa sama-sama saling mengerti. Ya, nah ini yang nggak kalah penting. Ini agak sedikit serius Bapak Ibu ya. Suami kita itu punya kebutuhan untuk dicintai. Ya, dengan cara yang bagaimana istri bisa mencintai suaminya. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu ya. Bedanya ini. Wanita itu rela memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Kebanyakan seperti itu. Ya, sekali lagi saya ulangi, wanita itu rela memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Sedangkan pria, dia rela memberikan cinta atau perhatian demi mendapatkan seks. Makanya ada pria-pria yang sekalipun mungkin nggak cinta sama perempuan itu, ya kan, tapi ya dia gombal-gombalin lah, dia perhatiin untuk apa? Demi mendapatkan seks. Ya, tapi karena kita konteksnya di dalam pernikahan, ya, berarti kita tahu bahwa suami Anda, suami kita itu bisa merasa dicintai kalau dia tidak perlu bergumul di dalam penolakan, di dalam area seks. Kita buka dulu di 3B, ya, Kidung Agung 7 ayat 10. Kepunyaanku kekasih aku, kepadaku gairahnya tertuju. Saudara, ini adalah perkataan perempuan mempelai perempuan kepada Salomo, ya, seorang wanita yang memberikan dirinya seutuhnya kepada suaminya, sehingga suaminya merasa apa? Merasa aman dan tidak perlu bergumul di dalam penolakan. Ya, karena kita lihat tadi ya, di dalam otak laki-laki itu seks dan seks, ya. Jadi kita para istri harus menghargai gairah suami kita. Ya, amin. Istri-istri saya tidak perlu menjelaskan lebih detail. Mengerti maksud saya ya? Amin. Ya, semoga mengerti. Jadi ibu-ibu, istri-istri, Anda harus merasa suami Anda akan merasa dicintai kalau dia merasa aman dan tidak perlu bergumul di dalam penolakan. Ya, makanya istri-istri kita tidak boleh menarik diri, tidak boleh saling menjauhi diri. Ya, apalagi ketika berkonflik. Ya, jangan memakai seks sebagai senjata untuk berkonflik. Kamu tidur di sana, satu ngadep lemari, satu ngadep tembok. Ya kan, kok lagi marahan, nggak usah bersentuhan.
tidak lagi melakukan seks. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya, ini bahaya. Ya, saudara mesti ingat baik-baik. Peperangan rohani untuk melawan perselingkuhan yang pertama ini loh, Anda tidak boleh saling menjauhi, ya, saling menolak satu dengan yang lain. Amin. Ya, namanya layangan Bapak Ibu yang bikin kuat itu apa? Talinya. Ya, tali itu berbicara tentang ikatan dan seks itu salah satu yang membuat suami istri menjadi pengikat. Amin. Bapak Ibu, saya harapkan setiap kali kita mengikuti family blessing ini, kita harus praktekkan ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa sama-sama semakin mengerti. Ya. Habis setelah family blessing selanjutnya terserah Anda. Ya Bapak Ibu, ya saya masih punya 2 poin lagi, nggak apa-apa ya. Yang keempat, ya bagaimana kita menjaga pernikahan kita supaya tidak putus. Yang keempat adalah covenant keeper, yaitu jadilah pemegang janji. Ya, banyak orang ketika menikah mereka dengan mudah bisa ngomong yes I do, ya kan, dengan segenap hati aku mau menerima engkau, mengasihi engkau sampai maut memisahkan. Tapi pada kenyataannya hal itu berlaku hanya dalam beberapa area atau beberapa kondisi. Ya, ketika saat senang, saat oke, saat baik mungkin mau, tapi ketika mengalami persoalan, konflik, kesulitan, mereka mulai mundur. Ya, sekali lagi saya katakan dalam pernikahan tidak ada jalan exit. Ya. Nah, saudara, karena itu malam ini kita mau diingatkan lagi tentang janji kita kepada pasangan kita. Ya, jangan pernah melupakan janji kita di hadapan Tuhan kepada pasangan kita. Amin. Sekalipun memang ada masa-masa di dalam rumah tangga, ya, kita menghadapi badai, rasanya kita pasti bisa ngomong, aku udah nggak kuat, aku udah nggak sanggup. Ya, banyak saudara ya orang-orang yang menyampaikan seperti itu kepada saya. Tapi saya percaya bahwa justru disitulah waktunya saudara untuk mempraktekkan janji itu di hadapan Tuhan. Ketika badai itu datang dalam rumah tangga saudara. Ya, kita tidak bisa merubah pasangan kita, tapi sekali lagi kita bisa paksa diri kita sendiri untuk jadi lebih baik, lebih manis, lebih perhatian. Ya, saya percaya gini, saya percaya dengan kuasa doa, saya tidak pernah menganggap remeh kuasa doa, tapi saya juga percaya dengan usaha dan tindakan. Jadi Bapak Ibu yang ketika mungkin hari ini ada yang sedang mengalami badai dalam keluarganya, saya percaya dengan kuasa doa sekali lagi, tapi saya juga percaya dengan usaha dan tindakan. Jadi kita harus berusaha dan bertindak juga untuk menjaga dan mempertahankan rumah tangga kita. Amin. Ya, dan saya percaya bahwa kebaikan yang kita tabur di dalam pernikahan kita itu pasti akan kita tuai Bapak Ibu. Yang kita tabur dalam pernikahan kita, selama itu kebenaran dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, mungkin tidak cepat, mungkin tidak langsung, tapi hasil tidak pernah mengkhianati proses. Amin. Karena itu saya percaya, ayo kita sama-sama tetap setia kepada pasangan kita. Ya, karena perjuangan kita di dalam pernikahan itu bukan cuma buat kita Bapak Ibu, tapi buat siapa? Buat anak cucu kita kelak. Ya, supaya mereka memiliki warisan-warisan yang baik dari orang tua. Amin. Ya, saya cepat kita masuk dalam yang terakhir, poin yang terakhir Bapak Ibu adalah boundaries. Ya, boundaries adalah punya batasan. Ya, Bapak Ibu ada penyesalan dalam hidup seseorang kalau ada banyak penyesalan dalam hidup seseorang kalau karena mereka kebanyakan tidak punya batasan. Nah, kita yang sudah menikah, kita ini harus punya batasan, Bapak Ibu. Batasan di dalam waktu, ya. Kita nggak bisa lagi playing single, nggak bisa lagi seperti orang yang masih single, nggak punya istri, nggak punya anak. Waktu harus punya batasan. Waktunya pulang kerja, ya pulang kerja. Ya, waktunya selesai acara atau ibadah atau apa ya kita harus pulang ke rumah dengan tepat waktu, ya kan? Karena kita punya family, kita punya keluarga. Ya beda kalau kita masih single, kita mau pulang pagi pun nggak apa-apa. Ya kita harus punya batasan. Dan yang terutama, yang paling penting Bapak Ibu, kita harus punya batasan di dalam hubungan juga. Ya, terutama di dalam hubungan dengan lawan jenis. Ya, jangan terlalu friendly atau terlalu akrab dengan teman lawan jenis. Ya, kita nggak pantas juga cekikan-cekikan ya sama teman lawan jenis. Ya, itu juga satu hal yang bisa menjaga pernikahan kita. Nggak boleh. Ya, saya harus tegas mengatakan itu nggak boleh. Ya, karena itu yang bisa menjauhkan kita juga dari
perselingkuhan. Ya, dimulai dari menjaga pergaulan saudara. Hati-hati dengan WA group, alumni, teman SMA, teman SMP, termasuk cinta lama yang belum kelar dulu. Ya, hati-hati saudara. Ya, kalau tiba-tiba ada lawan jenis yang WA, kemudian supaya nggak ketahuan, saudara hapus gitu ya, itu juga harus hati-hati. Kenapa dihapus? Karena kan takut ketahuan. Berarti ada yang salah. Berarti ada yang nggak sehat. Nah, itu berarti kita sedang buka celah untuk apa? Perselingkuhan. Loh, tapi saya nggak selingkuh kok, Kak. Cuma WA aja. No, awalnya dari situ Bapak Ibu. Ya, jangan salah. Ya, saya pernah menemukan kasus Bapak Ibu hanya karena ketemu di lift, 2 kali ketemu di lift dengan wanita ini, akhirnya berselingkuh, punya anak. Ya, jadi jangan anggap remeh Bapak Ibu. Karena itu stop. Ketika ada yang mau mencoba main-main masuk dalam keluarga kita, langsung ambil alih, stop. Ya, itu namanya boundaries Bapak Ibu. Itu namanya batasan. Ya, dan semakin ke sini itu semakin berbahaya. Semakin berbahayanya apa? Karena ada banyak perselingkuhan non fisik. Jadi mungkin kita tidak melakukan selingkuh ya dengan pasangan lain atau apa, tapi kalau kita salah satunya ya tadi, kalau kita akrab dengan teman lawan jenis, itu kita sebenarnya sudah melakukan perselingkuhan non fisik. Ya, menutupi keadaan finansialmu, keuanganmu dengan pasanganmu, itu namanya perselingkuhan juga non fisik. Ya, kemudian menyembunyikan media sosial dari pasanganmu. Beberapa teman saya ada memiliki media sosial 2 akun. Jadi yang satu istrinya boleh tahu, yang satu nggak boleh tahu. Yang satu statusnya nikah, yang satu statusnya single. Ya, bahaya. Ini berarti sudah perselingkuhan non fisik. Ya, kemudian curhat tentang pasangan kita kepada orang lain, apalagi dengan pasangan yang berbeda jenis, itu juga termasuk perselingkuhan non fisik. Dan ini yang paling nggak kelihatan adalah terlalu asik main HP, sehingga tanpa engkau sadari engkau mengabaikan pasanganmu dan membuat dia terluka. Ini termasuk juga perselingkuhan non fisik. Ya, Bapak Ibu, yuk kita mulai belajar malam hari ini. Kenapa kita perlu batasan? Yang pertama, karena itu untuk menjaga pernikahan kita. Yang kedua, untuk melindungi dirimu dan pernikahanmu kelak. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu, apa yang kita pelajari malam hari ini, ya kiranya boleh menjadi pelajaran buat kita supaya pernikahan kita nggak mudah putus. Dan saya percaya apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, kalau ada pertobatan, saya percaya ada kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan, tangan-Mu sedang merendah suatu karya yang maha agung untuk pernikahan kami. Kami percaya melalui setiap firman ini, pernikahan kami dikuatkan Tuhan. Dan kami semakin mengerti Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan pasangan kami masing-masing. Tundukkan pikiran kami Tuhan. Berikan kami juga kasih. Kasih Tuhan, bukan hanya berbicara nafsu, tapi kasih. Untuk lebih lagi mengasihi pasangan kami, suami istri, suami kami, istri kami, maupun apapun Tuhan. Bahkan walaupun kami harus mengorbankan juga kepentingan kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan semuanya, setiap proses yang kami jalani dalam pernikahan kami pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Karena pernikahan ini harus diusahakan, karena pernikahan ini, setiap kebahagiaan pernikahan ini harus dikerjakan, diusahakan, supaya kami boleh melihat pernikahan kami seperti di dalam surga, di dalam surga-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang beribadah hari ini, kesempatan kami sharing untuk setiap rumah tangga kami, dan kami percaya setiap rumah tangga kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Berikan rumah tangga kami kasih mula-mula yang terus datang daripada-Mu, dan kami boleh terus mengasihi pasangan kami tanpa melihat kekurangannya. Bahkan kami percaya kekurangan dari setiap pasangan kami ini adalah satu perbedaan yang luar biasa di dalam pernikahan kami untuk saling melengkapi. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada pernikahan yang salah di atas pernikahan kami. Tidak ada pasangan yang Kau pilihkan pasangan yang salah. Semua yang sudah Kau pilihkan buat kami adalah pasangan yang sepadan dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pernikahan kami. Berkati juga apa menjadi kebutuhan dalam rumah tangga kami Tuhan. Berikan kami juga roh takut akan Kau. Bahkan roh takut akan Kau atas rumah tangga kami juga anak-anak kami. Terima kasih Tuhan.
Tiba waktunya kami juga mengangkat tangan kami, menadahkan wajah kami. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberikan kami berkat jasmani, berkat rohani, dimanapun saat ini kami berada. Bahkan keluar masuk kami, di dalam rumah kami pun Engkau juga memberkati. Bahkan apa yang menjadi pekerjaan buat tangan kami pun Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya saat ini kami sudah menerima berkat yang terbaik datang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Tineke, Bapak Romi untuk sharing firman-Nya. Terima kasih.